warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal ahibba wal ahibbat, sayyidati wa sadati al-aizza, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kita pada bait-bait yang terakhir dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita mundur selangkah satu bait. Wa ma bita ainit tudi. Alhamdulillah. Wa ma bita ainit tudi kok yuktasor bihi ala ta kata bayyanul ibar. Yuqalu fi tata'alam wa tatanazzal wa tatabayyan wa nahuha ta'alam. Ada pembuangan tak. Tata'alam tinggal ta'alam. Tatadakkar tinggal tadakkaru. Ya. Kelihatannya kayak fi'il madhi, tetapi sebetulnya bukan fi'il madhi, karena fi'il madhi itu akhirnya fathah. Ini dhamma. Tadakkaru tinggal tadakkaru. Ta'alam asalnya tata'alam. Jadi kalau ada dua tak dalam fi'il mudhari', maka bisa dipendekkan menjadi tafa'alu, bukan tafa'ala tapi tafa'alu. Ya, taknya yang pertama dibuang. Itulah yang dalam bait itu wa ma bita'ain itu di qad yuktasor. Kadang boleh yuktasor, qad yuktasor boleh dipendekkan tanpa disebutkan tak yang pertama, boleh. Yuqalu fi tata'allam wa tatanazzalu wa tatabayyanu wa nahwa, menjadi ta'allamu wa tanazzalu wa tabayyanu. Nah, kalau harokatnya bisa kepleset nang fi'il madhi, jadi ta'allama, tanazzala. Padahal ini tanazzalu, berarti fi'il mudhari'. Karena kalau fi'il madhi mesti fathah. Nah, mengapa kok tanazzalu? Asalnya tatanazzalu, taknya boleh dibuang. Ya, qad yuktasor, tidak mesti harus wajib, tapi kadang boleh. Bihadfi ibdat ta'aini wa ibqa'il ukhra. Salah satu taknya dibuang oleh sing ngarep, oleh sing guri. Yang pertama atau yang kedua. Wa huwa katsirun jiddan. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Tadakkarun. Asalnya ya tatadakkarun, ya. Wa minhu qalu ta'ala tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalu jelas fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' belakangnya dhamma. Kalau ada harokatnya bisa dibaca tanazzala, tapi tanazzalu berarti asalnya tatanazzalu. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa bahasa itu cenderung kepada sesuatu yang lebih gampang. Ya, inilah prinsip kecenderungan pemakai bahasa itu mempergunakan bahasanya segampang mungkin. Oleh karena itulah, karena tatanazzalu terlalu berat, maka taknya boleh dibuang. Hanya tak. Kalau ya tadakkarun, ya-nya tidak boleh. Yang boleh itu kalau taknya double. Wa fuka khaitu mudghamun fi sakan likauni bimutmarir raf'iktaron wa fuka
Fakka yafuku bermakna fataha yaftahu, buka. Fukka dibuka idghamnya, tidak diidghamkan, tidak dimasukkan, tidak diasimilasi menjadi satu huruf yang sama, tetapi justru dibuka idghamnya, dibuka. Misalnya yang mutu menjadi yang muddu. Wa fukka haitsu mudghamun. Ingat ya, pemakaian kata haitsu itu dia menjadi mudhof, tapi mudhofnya pada jumlah. Makanya di sini dibaca haitsu mudghamun. Haitsu huwa mudghamun. Karena mudghamunnya ini jadi khobar, maka mubtada'nya dibuang huwa. Karena haitsu itu dzaraf dan dimudhofkan kepada jumlah. Mudghamun mesti jumlah mubtada khobar, huwanya yang dibuang. Fihi sakan yang ada sukunnya. Liqaulihi bimut marir raf iktaron. Terusannya nanti kita jelaskan. Nahu halal tu ma halal tahu wafi halal ya kullu, idghamnya dibuang kalau dimasuki dhamir. Wafi jazmin wasabhil jasmi tahyirun kufi. Idza tasala bil fi'li al mudgham ainuhu, kalau ainnya itu idgham kepada lam, ainul fi'li, lamul fi'li diidghamkan. Ya, diidghamkan. Yang idgham mana? Yang ain fi'il. Fa'ala menjadi madada. Farra farira. Idgham. Nah, itu dibuka idghamnya. Itu kan yang diidghamkan kan ainul fi'linya. Idza tasala bil fi'lil mudghami ainuhu fi lami dhamiru raf'in sakana akhiruhu, sukun akhirnya, fayajibu khina idin al-faqku, maka harus dibuka idghamnya. Jadi tidak boleh begini, halal menjadi halatu, tidak boleh, harus halal. Ya, tidak boleh halatu, tapi halal tuh, harus halal tuh. Karena apa? Karena ain fi'ilnya dengan lamul fi'il satu huruf sama, asalnya memang diidghamkan karena hurufnya sama, halal. Tapi ketika dimasuki ta, idghamnya dibuka, fukka. Fayajibu khina idin al-faqu nahu halaltu wa halalna wal bindatu halalna fa idza dakhala alai jazimun jazal faqu. Maka kalau dimasuki jazm boleh ya, boleh dibuka idghamnya. Kalau halah ya kullu, kalau ana lam yahlul, madda ya muddu. Khala yakhillu, ya lam yakhlil. Kalau madda ya muddu. Kalau diberi lam jaza, ya, tidak wajib. Jaza boleh dibuka idghamnya menjadi lam yamdud. Lam yamdud. Kalau tetap diidghamkan juga boleh, lam yamuddu, lam yamudda atau lam yamuddi, boleh. Boleh. Di dalam Al-Qur'an ono namanya lam yamsasni basarun. Lam yamsasni basarun. Apa artinya lam yamsasni basarun? Dari kata-kata mas saya masu. Apa mas saya masu? Mas saya masu artinya
syukron. Masa ya masuk artinya menyentuh. Menyentuh. Ketika ada lam, boleh lam yamassu, boleh lam yamsas. Boleh. Nah, di sini kalimatnya boleh loh, bukan harus loh ya, tapi boleh. Jaza fakku ya, jaza di sini ya. Fa idza dakhala al-jazimun jazal fakku. Tidak wajib. Makanya dalam Al-Qur'an itu idghamnya dibuka lam yamsasni. Kemungkinan ini adalah sebuah dialek. Ya, sebuah dialek. Ada yang lam yamassa, ada lam yamsas, ada lam yamudda, ono sing lam yamdud boleh. Lam yamdud boleh, tapi tidak wajib ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan waman yahlul alaihi ghadabi lam yahlul. Berarti lam yahlul di sini ya. Berarti khala yahulu bukan khala yahlul. Waman yahlul alaihi ghadabi. Barang siapa yang marahku itu terurai padam kemarahanku. Lam yah man yahlul alaihi ghadabi. Man di sini man syarat. Karena syarat maka jazm. Maka boleh dibuka man yahlul alaihi ghadabi atau man yahul la boleh. Kalau sini jaza boleh aja. Wa qawluhu wa man yartadid ono irtad tuh. Maka di sini kalau tidak dibuka itu ya wa man yartadda. Tapi di sini wa man yartadid karena mannya man syarat. Maka idghamnya dibuka. Wa man yartadid minkum an dinihi. Barang siapa yang murtad dari agamanya. Ini yartadid. Nah, makanya di sini kan dikatakan sebagai dialek. Wal faqu lughatu ahli Hijaz. Orang Mekah, Madinah cenderung muka idghamnya. Jadi orang Mekah atau orang Madinah cenderung bilang lam yamdud. Bukan lam yamudda. Lam yamuddi, lam yamuddu, tapi lam yamdud. Wal faqu lughatu ahli Hijaz. Kalau dibuka idghamnya berarti itu dialek Hijaz. Mana Hijaz itu? Mekah dan Madinah. Wajazal idgham dan boleh tetap idgham tidak dibuka. Nahwu lam yakul. Wa minu qaulu ta'ala wa man yusaqqillah wa man yusaqqillah. Yusakil asalnya yusaqiqu. Yusaqiqu qafnya diidghamkan. Waman yusaqiq. Kemudian diidghamkan menjadi man yusaqqi. Ini idgham, contoh yang idgham. Tapi jaza saja ya. Kalau dibuka boleh, misalnya man yusaqiq, berarti itu orang Mekah, orang Madinah. Wa ya lughatu tamim. Kalau tetap lam yakul, lam yamudda, itu dialek kabilah Tamim. Kabilah Tamim. Ada mungkin fenomena sudah dibukukan, fenomena dialek yang judulnya bukunya itu Dhahiratu Lughati Bani Tamim. Saya pernah lihat, tapi tidak tertarik pada waktu itu, gak duit. Tuku buku itu tarik menarik hati antara kebutuhan dengan membeli. Karena buku ada hilang, waduh, betul ini tengah mati. Boleh ini itu
menyerupai ya. Lughatu Tamim, Bani Tamim ya. Jadi beda antara Hijaz dengan Bani Tamim. Kalau orang Hijaz cenderung untuk membuka idghamnya. Makanya dalam Quran surat Maryam itu walam yamsasni basarun, berarti itu lughatu ahlil Hijaz, lam yamsasni basarun. Wal murad bisa bahil jazmi sukunul akhir fil amri nahu ukhlul. Ada juga yang menyerupai jazm. Apa menyerupai jazm? Yaitu fi'il amar. Uktub. Padahal kalau huruf jazmi. Makanya di dalam bait ini dikatakan wajazmin wasabahil jazmi. Sabahil jazmi berarti menyerupai jazm, sukun seperti umdud, ukhlul. Padahal kan lamnya tadi dikatakan di atas boleh dibuka idghamnya, fakul idgham, contohnya seperti lam yahlul. Nah, ketika fi'il amar juga disukun akhirnya, inilah yang menyerupai jazm. Ukhlul, bisa khulla, bisa ukhlul, bisa mudda yadak, bisa juga umdud yadaka. Nahu ukhlul wa in syi'ta qulta khulla, kalau mau diidghamkan menjadi khulla, mudda yadak atau umdud yadak itu boleh. Maka perbedaan ini sebetulnya adalah perbedaan dialek saja. Karena apa? Karena tidak merubah makna. Kalau di jazm maknanya sama dengan yang diidgham, khulla ya ukhlul, hanya pengucapannya saja. Karena pengucapan saja tidak ada efek pada merubah makna, maka ini bukan lingkupnya ilmu bahasa. Hanya pengucapan saja, pengucapan berkaitan dengan ilmu bahasa apabila menyangkut makna, baik membedakan makna atau bermakna. Makanya fonem, unit yang terkecil dalam kajian kebahasaan, strata yang paling rendah, yaitu disebut dengan fonem, itu didefinisikan sebagai wahdatun lughawiyatun asghar ya. Asgharu wahdatin lughawiyatin tufarikul makna. Unit terkecil yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, yang membedakan makna. Yang membedakan makna. Itulah disebut dengan fonem atau kemudian diarabkan menjadi sautim. Diarabkan menjadi sautim. Saut dari kata-kata sautim. Morfem, fonem, terakhirnya no im-nya itu mengacu kepada sistem. Fonem, sistem yang abstrak. Suara yang mengacu pada yang abstrak, fenomena yang abstrak. Pokoknya selalu dikait fonem, morfem. Ya, jadi perbedaan ukhlul dengan khulla, umdud dengan mudda itu perbedaan dialek dan tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Karena tidak merubah makna, maka bukan lingkupnya ilmu bahasa. Maka ini hanyalah fonetik saja. Kalau fonetik itu adalah kajian kebahasaan tetapi tidak menyangkut makna. Yang menyangkut makna itu disebut dengan fonem. Menyangkut makna, unit yang terkecil yang bermakna. Itu baru
disebut dengan kajian kebahasaan apabila menyangkut makna, baik membedakan makna atau yang bermakna. Kalau yang memang aslinya bermakna, tidak sekedar hanya membedakan makna, itu disebut dengan murfim atau diarabkan jadi sorfim. Ya. Jadi perbedaan ukhlul dengan khullah, lam yakhul dengan lam yakhlul, atau halal tu ya, dan madat tu. Kalau halal tu madat tu tidak ada ikhtilaf, tidak ada, harus dibuka memang kalau dimasuki dhamir ta. Tapi kalau untuk jazmnya dalam fi'il mudhari', lam yakhlul boleh lam yakhul, boleh lam yakhlul, boleh lam yamdud, boleh lam yamudda. Nah, kecenderungan orang ahli Hijaz membuka idghamnya jadi lam yamdud, lam yamsasni basyarun, lam yakhul, lam yakhlul. Tapi kalau Bani Tamim lam yakhul lah diidghamkan, lam yamudda diidghamkan. Dan yang menyerupai jazm itu yang fi'il amar. Fi'il amar itu kan majzum juga. Fi'lu amrin majzumun ya, bisukuni. Nahwu ukhlul wa in syi'ta qul takhul. Yaitu kalau orang Bani Tamim ukhlul. Tapi kalau Anda mau seperti orang Hijaz bilangnya khullah, diidghamkan. Jadi perbedaan ini antara ukhlul dengan khullah perbedaan pengucapan saja. Fenomenanya fenomena suara, tapi tidak menyangkut makna sama sekali. Li'anna hukmal amri hukmil mudhari' al-majzum. Sebab hukumnya fi'il amar itu seperti hukumnya fi'il mudhari' yang dijazm. Makanya Al-Imam Akhfash dari Kufah mengatakan bahwa fi'il amar itu ya fi'il mudhari'. Fi'il amar itu adalah fi'il mudhari' yang dimasuki lamul amri. Itu sama. Itu sama. Wa faqu af'il fi ta'ajjubil tuzim wal tuzimal idghamu aidan fi halumma. Walamma dzakara annal fi'lal amra anna fi'lal amri yajuzu fihi wajhani nahu ukhlul wa khullah istahna min dzalika syai'aini ahaduhuma af'il fi ta'ajjub fa innahu yajibu faqu nahu akhbib bi zaidin wa asjid bi bayadi wajhihi asani halumma fa innahu iltazamu idghamahu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kalau yang tadi itu juga tidak merubah mana, yang ta'alam, nazal, enggak berubah juga. Jadi perubahan itu hanya demi menggampangkan yang memakai bahasa. Sama sekali tidak ada perubahan makna, tidak ada. Karena tetap fi'il mudhari'. Tanazzalu fi'il mudhari', tatanazzalu juga fi'il mudhari', sama-sama fi'il mudhari'. Hanya dibuang ta lil yusri wat tasdil untuk menggampangkan. Dan itu prinsip bahasa, bahwa bahasa itu cenderung kepada yang lebih mudah dan lebih ekonomi. Lebih ekonomi. Ya. Wafaqu af'il. Kalau tadi bilang bahwa fi'il yang mudha'af huruf ain dan lamnya yang diidghamkan
Ada yang mengatakan boleh tetap, boleh dibuka, boleh khullah, boleh ukhlul, kan begitu ya. Oke, nah dikecualikan pengecualiannya apabila fi'il yang mudha'af tadi itu yang diidghamkan justru harus dibuka. Kapan? Apabila dipakai untuk ta'ajjub. Dipakai untuk ta'ajjub. Nah, ta'ajjub itu ada dua model. Model yang pertama adalah ma'af'ala, dan yang kedua af'il bi. Af'il bi. Ya, af'il bi. Fi'ilnya fi'il amar, tapi maknanya sama sekali tidak berbau amar. Fi'ilnya adalah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah fi'il perintah, tetapi dalam pemakaian untuk ta'ajjub tidak berbau amar sama sekali, justru mempunyai makna ta'ajjub. Oleh karena itulah maka hal seperti ini tidak bisa dimasukkan, fi'il seperti ini tidak bisa dimasukkan dalam klasifikasi fi'il amar, maka dimasukkan dalam klasifikasi yang tersendiri, yaitu apa? Dikai wadah, diciptakan wadah yang baru, yaitu khawalif. Jadi pembagian kata menurut Tamam Hasan ada isim, ada fi'il, ada al-adawat, ada dhorof tersendiri, ada dhamir menyangkut tiga, dhamir isyarah, dhamir syakhs, dhamir mausul, dan yang terakhir khawalif, yang dalam istilahnya Ibrahim As-Samarra'i disebut dengan asalib khosoh. Asalib khosoh. Jadi tidak bisa di-i'rab, misalnya Akrim bin Muhammad, itu terjemahannya apa? Akrim bin Muhammad, alangkah dermawannya Muhammad, alangkah dermawannya atau alangkah mulianya Muhammad, padahal fi'il amar. Berdermalah Anda, mulialah Anda, mestinya kan begitu fi'il amar, tetapi tidak dalam fi'il yang sesungguhnya awalnya, yaitu menjadi fi'il amar. Di situ tidak jadi fi'il amar karena maknanya makna ta'ajjub. Makanya tidak bisa disebut dengan Akrim bi Muhammad, itu akrimnya adalah fi'il amar. Oh, tidak boleh. Karena apa? Karena tidak berbau perintah, tapi berbau ta'ajjub. Oleh karena itulah maka dalam hal seperti ini tidak boleh diidghamkan, wajib dibuka idgham. Akhbib, nggak boleh akhibba bi Muhammad. Alangkah cintanya Muhammad, alangkah dicintainya Muhammad. Itu akhbib, tidak boleh lagi akhibba bi Muhammad. Ta'ajjub itu kan lurus ya. Orang yang pakai mata ta'ajjub ya. Ada yang pakai af'il bi fi'il amar.